gue tahu gue privilege gitu ya. Itu pertama, gue tahu gue privilege. Yang kedua adalah gue tahu gue punya opportunity yang sangat luar biasa yang banyak orang nggak punya. Jadi karena gue punya tanggung jawab itu yang gue diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Terus gue harus apa? Ya gue harus bekerja lebih keras daripada orang lain. Gue harus bekerja lebih pintar daripada orang lain. Karena nggak semua punya tanggung jawab itu. Karena nggak semua orang punya privilege itu. Halo semuanya, selamat datang di episode tujuan yang terbaru. Hari ini gue ditinggal sama teman-teman gue, jadi gue hanya sendiri nge-host. Karena terakhir gue ninggalin mereka ke Bangka, episode sama Kak Bunga. Jadi sekarang gue sendiri. Hari ini spesial juga, gue sama Kak Putri Tanjung. Hai Daf. How are you? How are you? I think I can see why you're a very successful person karena datangnya tadi udah very punctual and the time. Thank you. Kita udah lama banget gak ketemu. Udah lama banget gak ketemu. Jadi fun fact, kita sebenarnya itu 2 alumni bareng. Betul. Jadi dulu kita di ACS bareng. Betul. Itu waktu SMP sama SMA ya. Habis itu sempat di Singapura walaupun tidak satu sekolah. Betul. Dan udah lama banget, makanya sekarang sekalian catch up kan. Udah lama banget. Lo tuh berarti 2 tahun di bawah gue ya? 3. Oh 3 tahun di bawah gue ya? Gue tuh angkatan gue umur 2 tahun tapi angkatan 3. Oke. Karena gue di 98 itu umur tua. Gue cuma numpang di 98 di November. Jadi itu sekolah harusnya kayak no, you have to go to angkatan selanjutnya. Yeah, so very interesting. Hari ini banyak banget yang gue pengen ngobrolin juga, catch up, apalagi mungkin nanti juga ada ngomong entrepreneurnya, terus of course sisi anak mudanya yang banyak karena kan Kak Putri ini kan juga staf khusus milenial Bapak Jokowi kan, jadi pasti banyak yang relevan banget untuk pembicaraan hari ini. Yes, excited. So, sebenarnya sih yang pertama I just wanna explore more. Kayak I saw in one of your podcast, kayak lu sempat ditanya kan kayak your dad itu sebenarnya ngasih waktu untuk lo itu explore diri lo sendiri, ya kan? Dan mungkin sebagai anak muda sekarang kita untuk agak sedikit lupa untuk explore diri kita sendiri. Boleh nggak di-share? How was your experience in exploring yourself since you're young? Gue tuh menarik banget Daf, karena menurut gue tuh menariknya adalah gue tuh explore myself itu bukan karena gue kayak merasa oh ya I have to explore, tapi karena tekanan. Betul. Jadi waktu gue kecil kan gue dibully. Nah mungkin lo sebagai adik kelas lo harusnya tahu gue dibully gue tuh dibully dari SD sampai SMP. Terus habis itu siapa nih yang bully kayak gue WhatsApp nih sekarang ya kelas kan. Dan habis itu gue adalah anak dari seorang pengusaha yang sangat luar biasa. Betul. Itu kan pressure-nya gila banget kan. Betul. Dengan ekspektasi dan segala macamnya gitu. Nah gara-gara itu tuh gue jadi gak percaya diri waktu itu. Gue tuh gak percaya diri, gue insecure, gue gak tahu gue sukanya apa, gue bisanya apa. Mana waktu itu nilai matematika gue dan segala macam juga jelek gitu kan. Nah jadi gara-gara pressure itu gue jadi merasa kayaknya gue harus tahu deh gue tuh sukanya apa. Akhirnya itu push me untuk gue ikut organisasi deh. Ada kan gue jadi kayak house captain, class captain gitu-gitu kan. Nah disitulah akhirnya gue terekspos sama dunia event. Gue bikin event sekolah waktu itu. Nah itu adalah waktu gue mengeksplor tuh bahwa ternyata gue suka banget sama industri kreatif and I love creating events. Nah dari situlah akhirnya gue tahu nih gue suka banget bikin events dan gue terjun ke dunia event creating. Gitu. Tapi before you know that event is for me, lu pernah nggak? Pasti kan kita mencoba-coba dulu kan hal yang lain gitu. Betul. Pernah nggak lu mencoba-coba ke yang lain terus kayak ternyata gue tahu this is not for me or this is for me gitu, pernah nggak? Kalau misalkan, jadi lakinya adalah karena gue waktu itu dari pressure tadi itu semua itu, terus habis itu gue langsung organisasi. Di organisasi kan banyak kan kerjaannya, ada yang notulen lah jadi sekretaris, ada yang emang buat event dan segala macem. Nah gue tuh yang kayak kalau suruh nulis, suruh nyatet gitu ya, terus jadi kayak bendahara, nah gue nggak bisa tuh, gue nggak bisa. Tapi once gue disuruh creating events, itu kayak beda, langsung gue tuh merasa hidup. Kayak ribetnya, terus ngatur ini itunya, the creative strategy and thinking sebelum itu tuh kayak seru banget. Terus deg-degan pas hari H. Gitu. Jadi itu sih, tapi pentingnya adalah lo tuh sebenarnya nggak pernah tahu passion lo apa kalau lo nggak mencoba hal-hal baru kan. Jadi I think it's very important untuk lo jangan takut mencoba hal-hal baru, karena di situ lo bisa menemukan passion lo yang lain gitu. Jadi pertama gue nyemplung ke organisasi, gue udah tahu bahwa passion gue di event. Abis itu gue nyemplung lagi
ke dunia perfilman, oh ternyata gue suka banget ya ngedirect gitu. Right. Terus gue cemplung lagi ke dunia business gitu ya. Oh ternyata gue seneng ya creating new businesses, of course, tapi masih di lane industri kreatif. Abis itu gue nyoba apa lagi? Oh ternyata gue suka ya there's a whole new investment industry gitu. Ya gitu-gitu sih, Dav. Jadi emang harus mencoba sih. Right. Tapi pas lo mau mencoba hal yang baru, ada nggak sisi ketakutan di mana yang kayak gue kan anaknya Bapak CT, of course Bapak CT adalah suatu figur yang sangat terhormat di negara ini. Pasti kayak masa sih anaknya Pak CT tuh ngurusin event bukannya malah ngurusin bisnis gitu, contohnya gitu. Ada nggak lo ketakutan itu ya? Gue selalu sih. Kalau ketakutan waktu awal ya, Dav. Ini gue cerita waktu awal, waktu umur. Kan gue bikin event tuh 15 tahun. That's very young. I don't know what I was thinking when I was 15. 15 tuh gue maksa temen gue Jasmine. Lo inget Jasmine gak sih? Jasmine yang sekarang jadi dokter? Iya. Dia di Melbourne juga bareng sama gue. Nah itu, jadi Jasmine itu adalah klien pertama gue. Oh gitu. Iya, jadi I created her 15 birthday party, sweet 15. Oh gitu. Nah dari situ, Dav, gue merasakan susahnya nyari uang. Sesusah itu nyari uang gitu. Dan abis itu di gue umur 15 tahun itu, yaitu gue mendapatkan 15.000 pertama gue. Dan itu adalah 15.000 terbaik sepanjang masa, Dav. Betul. Gitu, karena tuh dari hasil keringet lo, kerja keras lo dan segala macam. Nah itu tuh yang akhirnya membuat gue, walaupun gue takut gue gagal, karena gue tuh ada suka overthink gitu udah, oh ya gue tuh nggak boleh gagal ya, karena kalau misalkan gue gagal nanti orang akan ngomong apa gitu. Betul. Ini udah anaknya pengusaha ini itu, lo kok bisa masih gagal segala macam. Apalagi udah di sekolahin sekolah yang bagus. Exactly, gitu kan. pressure itu kan. Tapi abis itu gue merasa bahwa itu emang part of the journey. Kadang-kadang lo tuh suka lupa bahwa kita tuh sebagai manusia berproses. Kadang-kadang tuh anak-anak muda maunya serba instan, maunya semua perfect ya kan. Tapi lo tuh harus ingat bahwa semua tuh berproses. Jadi lo jangan takut gagal, karena kalau lo nggak gagal, there's something wrong with you. Exactly. Karena dengan lo gagal, lo bisa belajar banyak hal. Asal kalau lo gagal A hari ini, lo besok jangan gagal A lah, lo besok gagal B. Gitu. I think it was interesting is one of our previous episode, gue lupa siapa, nggak salah Pak Sandiaga atau Pak Niko, dia tuh bilang, ya lo nggak usah takut gagal because you will fail in your first time. Iya, kita dan lo gagal. akan selalu gagal sih menurut gue. Apalagi kalau lo memilih untuk jadi pengusaha ya. Menurut gue gagal tuh adalah jadi sahabat lo, asalkan lo jangan gagal hal yang sama berkali-kali gitu. Betul. Jadi menurut gue itu sih, dan proses gue kan, Dav, dari awal sampai sekarang itu kan ups and downs-nya banyak banget kan gitu. Dimana ada di posisi dimana gue nggak percaya sama diri gue, ada di posisi dimana gue merasa gue udah nggak bisa. Pasti ada juga. Iya, gue nggak bisa melakukan ini lagi dengan semua ekspektasi orang, ekspektasi diri gue sendiri gitu. Jadi I spend all my teenage year just to prove myself, just to prove other people bahwa opini-opini mereka salah tentang gue. Itu capek banget, Dav. Do you think that was the right thing to do? No. Tapi gue bersyukur gue melewati fase itu. Karena kalau gue tidak melewati fase itu, mungkin gue nggak duduk di sini sama lo. Betul. Jadi gue merasa capek banget. Gue spend all my teenage year untuk prove someone gitu ya, ke orang lain. Tapi akhirnya gue di proses itu gue merasa oke, kayaknya gue harus ada dua sih, Dav. Pertama, gue harus bisa berdamai sama diri gue sendiri. Ya, itu yang gue itu juga paling penting banget. Kayak lo harus berdamai sama diri lo sendiri. Yes, emang ada ekspektasi. Yes, pasti ada macam-macam yang akan ada di hidup lo. Tapi lo harus damai sama diri lo. Lo harus percaya sama diri lo gitu. Yang kedua adalah lo harus punya tujuan. Betul. Lo harus punya tujuan. Lo harus punya goal gitu. Karena kalau lu nggak punya tujuan, ya lu akan susah lah, Dav gitu. Jadi kalau misalkan kita ngelakuin sesuatu, ya lu harus ada tujuannya lah. Kalau nggak lu akan kemana-mana dong, akan nyasar gitu kan. Tapi tujuan itu juga takes time gak sih? Exactly. Nah itu dia yang gue mau bilang. Tujuan atau goal itu akan selalu berubah, Dav. Dan lu harus terus ngecek goal lo frequently. Karena saat goal lo udah gak relevan anymore, goal lo udah gak nge-push lo untuk work hard atau get you excited, ya lo harus ganti goal lo. Betul. Itu Mas Reza Radian bilang gitu sih, dia bilang tujuan itu gak akan terhenti. Karena kalau misalnya lo gak berubah tujuan lo, ya nanti when you reach that sih, terus what's next gitu, gak ada dong. Exactly. Tapi so are you clear with your goal right now, tujuan, atau masih pasti juga kita semua masih meraba di sini. Betul. Mungkin your dad juga ada masih ngerabanya in some sense juga kan. Boleh nggak sedikit di share kayak lo dulu
Oke, gue dulu kayak gini Dav, abis itu gue nge-shift, gue udah mendapatkan ini, gue pengen naik lagi tujuannya itu, boleh nggak di-share? Boleh dong. Tujuan gue waktu kecil, waktu masih belasan tahun tuh very simple Dav. Tujuan gue tuh adalah untuk membuktikan ke orang lain bahwa gue bisa berdiri di kaki gue sendiri. Oke. Yang gue tadi bilang, kayak I spend my teenage year just to prove other people. Dan itu tujuan yang walaupun capek, tapi it works in a way, karena itu membuat gue jadi itu bensin lah buat gue Dav untuk terus berkarya gitu. Tapi itu berubah saat gue bikin event gue yang kedua, Creativepreneur Corner namanya. Itu event gue yang kedua yang waktu itu gue pengen banget menjadi creative entrepreneur, tapi nggak banyak acara-acara waktu itu Dav yang ngomongin soal creative entrepreneurship. Creative entrepreneur itu berarti lo lebih entrepreneur tapi lebih di sisi industri kreatif. Industri kayak event, betul, terus F&B, fashion, film gitu, dan segala macamnya. Terus habis itu udah akhirnya gue bikin acara itu, kita invite all the creative entrepreneurs kayak Raditya Dika segala macam to inspire young generations lah untuk bisa menjadi creative entrepreneurs gitu. Nah pas abis acara itu, terus habis itu kan waktu itu acaranya lumayan gak successful ya, foto awal-awal kayak tiketnya nggak sold out, cuma 50% kapasitas dan segala macamnya. Cuma gue tetap kekeh tuh udah bikin lagi. Nah terus abis itu pas gue bikin yang kedua kalinya si Creativepreneur Corner ini, abis itu ada anak muda datang ke gue, terus dia bilang bahwa tanda tangan dong kak gitu. terus dia bilang gini Dav gitu, by the way kak, ini adalah kedua kalinya aku ke acara Creativepreneur, dan karena acara kakak yang pertama aku jadi mulai bikin usaha sendiri. Wah itu pasti I really touch your heart. Exactly. Right? Dan di situ adalah momen dimana goal gue 100% berubah. So it's no longer goalnya bukan tentang gue lagi, tapi goalnya harus lebih besar daripada gue. Gitu. Which goalnya adalah waktu itu dan sampai sekarang masih sama, adalah gue pingin banget bisa berkontribusi untuk this creative ecosystem, creative industry ecosystem. Sama yang kedua gue pingin bisa selalu berkarya yang memberikan manfaat untuk banyak orang. Right. Jadi itu goal besar gue yang gue pegang sampai sekarang gitu Dav. Jadi ya intinya goal itu selalu berubah dan lo harus terus cek sih. Karena kalau enggak nantinya pokoknya lo harus cek si goal ini masih relevan gak ya, goal ini masih bikin gue excited gak ya gitu. Tapi Dav yang harus diingat juga sama kita nih yang masih muda, sama orang tuh punya timeline-nya masing-masing. Jadi semua orang punya timeline masing-masing, semua orang tuh punya racikan suksesnya masing-masing. Jadi lo jangan terlalu membandingin, kita tuh jangan terus membandingi sama diri sama orang lain. Karena starting point-nya berbeda. Semua orang tuh punya struggle-nya masing-masing dan segala macam ya kan gitu. Jadi karena kan itu ya kadang-kadang yang nggak sehat gitu. Lo don't beat yourself too hard lah. Gitu. Semua orang tuh punya timeline masing-masing gitu. Tapi lo juga harus jadiin motivasi lah. Kalau lo melihat orang keren, ya lo justru bukan jangan jealous atau jadinya kesel atau apa, tapi kayak jadiin motivasi untuk apa yang gue bisa lihat ya dari mereka, yang apa yang gue bisa belajar yang gue bisa dapat dari dia kan. Betul. I think before I want to explore more in that, kayak gue pengen banget ya, kayak tadi kan lo sempat ngomongin struggle dan lo juga sempat tadi cerita mengenai kayak ya dulu gue juga susah, maksudnya ada momen yang susah exploring dan lain-lain. Soalnya gue pernah waktu itu dengar kayak apalagi dapat berita yang waktu lo dapat dari staff khusus milenial Pak Jokowi, itu banyak ada yang bilang tuh kayak ya elah itu juga anaknya Pak CT kali, gampang lah pasti dapet gitu kan. But people don't see the struggle behind carrying a big name behind gitu loh. Dan itu kan, dan gue juga udah mulai merasakan gitu kan, karena gue juga dilahirkan dengan maksudnya nyokap juga di dunia entertainment dan lain-lain, pasti ekspektasinya banyak dan lain-lain. Itu kan juga gue juga merasakan, udah mulai merasakan itu. Dan lo gratefully you experience that younger at the head start. So boleh nggak di-share kayak hey guys, nggak segampang itu loh hidup gue. Susah juga karena di poin itu juga susah banget gitu. Jadi ya semua orang tuh of course ya Dav, gue selalu bilang bahwa gue tuh sangat privilege. Gue tuh sangat privilege, gue bersyukur banget gue punya orang tua yang ngedidik gue sangat luar biasa. Yang dari kecil tuh sudah membiarkan gue untuk berkarya. Karena tanpa mereka membebaskan gue untuk berkarya sendiri, gue gak akan bisa kayak sekarang. Jadi dari kecil tuh Dav, orang tua gue tuh udah
oke, nggak apa-apa lo bikin usaha sendiri, tapi asalkan 3 hal kata mereka. Oke. Yang pertama, lo nggak boleh minta uang dari gue, jadi gue nggak akan modalin lo. Wah keren. Yang kedua, padahal nggak kita kira boleh, lo pasti dimodalin. Iya, nggak boleh minta sponsor dari perusahaan bapak. Ya. Yang ketiga, nggak boleh ngutang. Terus habis itu gue ngomong, Pak, terus gimana gitu kan? Kenapa nggak mau ngasih gitu? Terus bapak gue cuma bilang bahwa ya karena bapak pengusaha, kalau kamu rugi bapak nggak mau ikut rugi. Right. Jadi ya kamu harus cari jalan kamu sendiri. Right. Nah disitulah akhirnya gue mulai mengetuk pintu sendiri, jalan sendiri dan segala macam ya kan Dav. Dan itu susah banget Dav. Gagal berkali-kali, ditolak sana sini, diremehin. Pernah waktu itu sekali kayak bisa apa sih ini anak iya, gitu kan. gue pernah sekali waktu itu kan masih umur 17 tahun kan Dav. Gue datang ke satu korporasi sangat besar gitu ya. Terus gue presentasi. Terus tiba-tiba di tengah-tengah gue di stop. Terus dia bilang gini, kamu ngapain ya? Kamu tuh waste your time banget deh. Kenapa sih kamu gak pulang? Kamu minta uang aja ke bapak kamu. Kok kayak orang susah aja gitu. Kamu tuh masih umur 17 tahun. Kamu perempuan. Dan kayaknya this kind of event is too big for you. Right. Untuk lo bikin gitu. Ini masih gila lah gitu. Nah dari situ Dav, gue gak nangis di depan, masih ya kan, gak mungkin dong gue nangis di depan bapak-bapak ini kan gitu. Jadi habis itu gue cuma bilang, Pak, izinkan gue untuk melanjutkan presentasi gue dulu gitu. Jadi gue tetap kekeh, gue presentasi. Pas gue pulang, gue nangis. Terus gue merasa di situ gue langsung kayak oke, Put, lo harus berjuang dan lo harus bekerja lebih keras lagi. Jadi bukan malah bikin gue jadi jadi down atau jadi nggak pengen ngerjain lagi Dav, tapi gue malah makin semangat. Gue malah kayak oke, gue harus buktiin ke lebih banyak orang. Kenapa emang gitu? Kenapa kalau gue masih muda? Kenapa kalau gue perempuan? Terus kenapa kalau gue anak seorang pengusaha? Gue juga punya hak yang sama dong untuk berkarya. Gue punya hak yang sama dong untuk sukses. Gue nggak boleh, gitu kan? Jadi proses-proses kayak gitu, pengalaman-pengalaman kayak gitu yang mengajarkan gue banyak hal sih, Dav gitu. Jadi ya walaupun mungkin banyak orang yang lebih struggle daripada gue, dan gue ngerasain banget lah karena kan bapak gue dulu bukan siapa-siapa kan Dav, gitu. Bapak gue bahkan tuh nggak punya toilet, rumahnya nggak ada toilet gitu. Dulu tuh anak singkong gitu. Jadi kan gue belajar spirit itu dari bapak. Tapi gue selalu bilang sama bapak, kayaknya kalau misalkan aku di posisi bapak, kayak aku nggak bakal bisa survive gitu. Tapi kenapa waktu itu gue mau dan bisa melewati itu semua Dav? Karena gue percaya bahwa gue itu hidup ini pasti ada tujuannya gitu. Gue tuh ada manfaatnya gitu. Jadi itu sih dan yang akhirnya tadi lo bilang ya, kayak banyak orang yang ngomong ini, ngomong itu dan segala macam. Gue tuh malah mikirnya kayak gini Dav. Gue tahu gue privilege. Gitu ya, itu pertama. Gue tahu gue privilege. Yang kedua adalah gue tahu gue punya opportunity yang sangat luar biasa yang banyak orang enggak punya. Jadi karena gue punya tanggung jawab itu yang gue diberikan sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Terus gue harus apa? Ya gue harus bekerja lebih keras daripada orang lain. Gue harus bekerja lebih pintar daripada orang lain. Karena gak semua punya tanggung jawab itu. Karena gak semua orang punya privilege itu. Jadi gue justru merasa bahwa privilege gue ini adalah tanggung jawab gue nih untuk do more. Untuk bisa memberikan manfaat untuk lebih banyak orang. Dan untuk bisa membuat orang lain yang tidak privilege terbantu. Gitu. Jadi kerja keras gue ini as a form of bersyukur lah Dav. Karena gue tahu nggak semua orang punya privilege and opportunity kayak gue gitu. Jadi itu yang gue juga lihat sih, kayak at that struggle. I read it from Dalai Lama, struggle is necessary part in life gitu. Exactly. Karena without struggle lo nggak akan jadi seperti ini sekarang. Lo nggak akan lebih tahu apa yang lo inginkan. Lo juga nggak akan lebih tahu what you did wrong, what your goals are. Because Dalai Lama said struggle is, ya maksudnya bukannya kita ngebiarin struggle ya, but struggle is a part of life and it will teach you patience and perseverance gitu. And I think I really agree in your point kayak tadi gitu sih, kayak. Dan gue juga cukup kaget ya, tadi ada orang juga yang agak nge-stop presentasi lo, di mana pasti mikir kayak orang mungkin anaknya Pak Cete nih, kita harus dudukin tegak, dengerin terus apa gitu. Dan of course it's an eye opening for everyone, especially for me juga gitu loh. Dan lo ngerasa nggak sekarang sebagai anak muda ya, salah satu anak muda juga, salah satu pelopor anak muda juga, kita kan we live in a hustle culture, right? Dan tadi juga sempat ngebahas sedikit mengenai tujuan dan lain-lain kan.
Dan I feel like anak muda sekarang itu like you explained before itu don't have the time to know about themselves, right? Karena ada social media, karena ada ekspektasi dan lain-lain. What do you see and how gimana sih anak muda tuh bisa lebih lebih kayak nggak terinfluence terhadap banyak orang juga. Tapi sebenarnya mungkin kalau dari gue, karena tadi lo bilang ya adanya social media dan segala macam gitu ya, mungkin banyak anak muda yang sekarang tuh pinginnya semuanya serba instan. Pertama serba instan, kedua punya semua lah ya, beauty standard, sukses juga ada standarnya, semua tuh ada certain standard karena ngelihat dari semua ya tadi social media segala macamnya. Tapi banyak orang yang lupa bahwa kita tuh harus berproses. Gue tuh selalu ngomong bahwa semua orang tuh pasti punya prosesnya masing-masing. Nah kadang-kadang kita tuh suka lupa untuk menghargai dan mencintai proses tersebut. Nah karena basically ya lo harus emang berproses kan Dav. Lo pasti akan jatuh, tapi lo akan ada bangunnya, ya dong. Lo pasti akan menemukan apa yang lo passionate about, terus tiba-tiba lo bosen. Jadi itu tuh part of the process. Nah jadi, dan lo gak mungkin tiba-tiba lo mulai hari ini terus besok lo udah sukses gitu. Gak mungkin kan. Jadi semuanya tuh harus berproses. Jadi kadang-kadang itu yang selalu gue ingetin bahwa lo harus inget ya bahwa kita semua tuh punya prosesnya masing-masing. Dan again semua orang punya timeline-nya masing-masing. Jadi lo jangan capek-capekin diri membandingkan lo ke orang lain, karena kita semua tuh diciptakan berbeda. Kita punya timeline-nya masing-masing gitu ya, again. Dan kita punya our own struggles kan, gitu. Jadi yang paling penting adalah you have to focus on yourself. Lo harus tahu what's your weakness, what's your strength. Lo harus tahu your value. That comes from struggle, of course. Betul. Right? Lo harus tahu apa yang lo believe in. Terus habis itu yang paling mungkin kita sering lupa tanya adalah your why. Right. Kayak lo ngapain ya ada di sini? Start with why. Iya. Lo mau ngapain? Lo mau apa? Kenapa ya? Jadi selalu start with kenapa. Kayak kenapa sih? Kenapa gue mau lakukan ini? Kenapa gue hidup? Kenapa gue gitu? Jadi menurut gue self reflection is very important. Dan itu masih gue lakukan setiap hari. Jadi setiap malam tuh gue pasti selalu kayak ngajak diri gue ngomong. Untuk gue tuh tahu bahwa kayak that's very important. Iya, kayak gue ngajak diri gue ngomong kayak, Put, lo ngerasain apa hari ini gitu. Apa yang bikin lo sedih, apa yang bikin lo senang, tujuan lo masih sama apa enggak sih gitu, value lo masih sama enggak, what's your why, dan segala macam ya. Jadi itu yang membuat gue jadi lebih jadi lebih konten gitu, karena gue yakin dan gue tahu apa yang gue jalanin gitu. Itu yang salah satu gue rasain sih, kayak pasti kan ya maksudnya semakin kita dewasa semakin kita realize certain things. Dulu kan paling sebelum tidur atau baru bangun langsung main HP, liat HP gitu. Mungkin I still do that now. Mungkin lu juga ada momen seperti itu juga. Namanya juga phone is one of the essential things these days. But gue tuh ngerasa juga ya kayak knowing yourself, talking to yourself. Kalau gue tuh lebih yang kayak journaling. How do I feel? Karena put your thoughts there. Karena dengan journaling itu dan kita ngobrol, mungkin bisa dear diary or dear God or anything, karena kan itu conversation, right? Dan buku atau jurnal itu nggak akan ngejudge lo, nggak akan ngobrol balik terhadap lo. Jadi kita juga badan kita lepas untuk ngobrol apapun itu gitu loh. Dan kalau misalnya kita curhat ke teman bagus, cuman kan namanya juga manusia berpikiran yang berbeda lagi, itu kan pasti ada sedikit judgment dan lain-lain gitu loh. And I really agree on that. Very important. Tapi orang tua lo pernah nggak kayak ekspektasi kayak, Put, we've built this, you know, this is what we've built, dengan 3 hal yang tadi kan lo cerita, gitu kan, ya udah lo mau ngapain aja boleh, tapi nggak boleh 3 hal yang tadi. Tapi mereka pernah nggak kayak, gue tuh mau lo di sini atau lo akan ngelanjutin kita dan will do better than us gitu. Pernah nggak lo dapet pressure dari orang tua? Pasti. Bapak selalu bilang bahwa kayak ya ini kan masa-masa lo lagi proving yourself gitu ya. Karena bapak selalu bilang bahwa it's very important untuk lo bisa bangga sama diri lo. Jadi it's very important for you to explore banyak hal lah gitu. Kalau dari gue dari segi bisnis gitu ya. Abis itu bapak bilang, tapi kayak ya by the end of the day ya lihat ini udah di-build dari scratch gitu ya. Ini kan adalah tanggung jawab kamu gitu. Jadi it's actually bukan pilihan kali ya.
emang udah tanggung jawab gitu. Jadi inget banget waktu lagi creativepreneur lumayan successful gitu ya, udah kliennya banyak, kita udah berkembang jadi agency dan segala macamnya. Abis itu bapak bilang kayak, Put mau sampai kapan bantuin perusahaan orang lain gitu, kamu harus masuk ke perusahaan sendiri dan besarin perusahaan sendiri gitu ya, dan harus bisa lebih hebat daripada bapak.